Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Hadianto. Saat ini saya sedang bersama Ibu Erni. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah, Gimana kabarnya? baik, alhamdulillah. Oke. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai satu kasus Bu ya. Nah, kasusnya seperti apa? Kita akan saksikan bagaimana cuplikan videonya nanti untuk jenis kasusnya ya. Kita saksikan dulu video kasusnya seperti apa. Anda adalah guru pelajaran bahasa Indonesia di SMA Karakter Mulia. 4 hari lagi adalah hari pembagian rapot semester 1. Sebelumnya, semua guru telah menyertakan daftar nilai murid-murid pada pelajaran yang diampunya pada Kepala Sekolah Ibu Rosdiana. Ibu Rosdiana adalah kepala sekolah yang baru bertugas di SMA Karakter Mulia di tahun ajaran ini. Hari ini Ibu Rosdiana mengadakan rapat guru. Ia membuka pertemuan dengan berterima kasih atas kerja keras para guru dalam mengajar murid-murid selama ini dan juga telah mengumpulkan nilai rapot dengan tepat waktu. Kemudian ia menyampaikan bahwa secara umum nilai rapot yang diberikan oleh guru-guru terlalu rendah dan tidak mencukupi untuk mendukung murid-murid masuk ke perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot atau jalur tanpa tes. Ia dengan tegas menyatakan kalau nilai rapot tetap seperti itu, maka murid-murid sekolah kita sampai kapanpun tidak pernah bisa diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Ibu Rosdiana akhirnya meminta guru-guru untuk menaikkan nilai murid-murid 10 poin. Maka bila nilai murid 70, maka akan menjadi 80 dan seterusnya. Demi membantu masa depan mereka dan juga demi nama baik sekolah agar kepercayaan masyarakat meningkat bila banyak murid-murid di sekolah ini yang diterima di PTN dengan jalur nilai rapot. Anda telah mengajar di sekolah ini selama lebih dari 5 tahun dan selama ini Anda merasa diberi otoritas dan kepercayaan penuh dalam memberikan penilaian pada murid-murid Anda selama ada bukti-bukti penilaian yang lengkap, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Anda merasa kredibilitas Anda diragukan dan integritas Anda dipertanyakan. Bila Anda meningkatkan nilai tersebut, apa yang akan Anda lakukan dan atas dasar apa Anda melakukan itu? Terus untuk selanjutnya untuk pengambilan keputusan ketika memang harus menaikkan nilai rapot secara tiba-tiba bagaimana? Kalau sebagai apa dulu nih? Ya, Ibu sebagai Pemimpin lagi. pemimpin dan kalau di sini Ibu sebagai gurunya. Sebagai gurunya. Kalau di sini Mengenai kelas ataupun universitas tiba-tiba memarkup gitu ya. Kalau saya sendiri sebagai guru saya kurang setuju ya. Karena memang dalam penilaian itu penilaian itu kan proses di mana kita tidak hanya menilai hasil ya, tetapi menilai proses. Di sana ada instrumennya, kemudian guru juga sudah mengumpulkan data mulai dari awal sampai dengan akhir hingga muncul sebuah nilai. Terus ketika tiba-tiba di akhir nilai tiba-tiba di markup, itu nggak fair dong dengan anak yang benar-benar prosesnya itu dari awal bagus gitu ya. Tapi kalau seandainya pun itu untuk menolong ibaratnya biar anak tersebut naik kelas dan lain sebagainya, memang harus ada tahapan yang harus dilaluinya. Misal dengan mengumpulkan tugas, kemudian dengan mengajar ketertinggalan. Tetapi kalau seandainya memang anak tersebut tidak bisa dari awal, misalkan kehadiran dan sebagainya tidak bisa, saya kurang setuju untuk markup nilai di akhir karena seolah-olah kayak pahlawan kesiangan seperti itu. Oke, nah sekarang apakah Ibu tidak merasa kasihan ketika sekolahnya nanti tidak dipercaya lagi oleh masyarakat karena memang tidak ada yang bisa masuk ke perguruan tinggi negeri? Kalau menurut Ibu bagaimana? Sebagai apa? Sebagai guru. Nah, sebagai guru. Oke, karena pandangan sebagai guru dan sebagai pemimpin agak berbeda ya. Oke. Kalau sebagai guru sebenarnya gini, ketika guru itu kan mendidik siswa juga ya gitu. Justru sebenarnya jika dengan nilai siswanya itu pas-pasan, kemudian kita memakap untuk masuk ke universitas negeri, apalagi universitas itu ternama ya, maksudnya
bukan masalah itu yang khawatir ketika kita menaikkan nilai dan siswa tersebut sebenarnya tidak mampu, ketika dia ke universitas dia akan sulit menyetarakan dengan teman-teman yang lainnya. Jadi justru kasihan justru seperti itu. Oke, jadi kalau Ibu memang tidak setuju ya. Tidak. Ibu tidak akan menyetujui keputusan kepala sekolah ketika harus menaikkan. Iya. Ibu bisa menjadi membela diri untuk tidak mau. Iya, Oke. betul. Oke, itu pendapat yang sudah disampaikan oleh Ibu Erni. Oke, terima kasih Ibu ya. Ya, sama-sama. Oke, kita akan lihat pembahasannya. Baik, tanggapan saya mengenai kasus dari ketiga ini bahwa pada dasarnya saya setuju dengan pendapat yang disampaikan oleh Ibu Erni, bahwa dengan menaikkan nilai rapot begitu saja dengan tujuan untuk bisa diterima di perguruan tinggi negeri melalui jalur nilai rapot, kemudian juga untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, itu justru akan menimbulkan dampak yang tidak baik dalam jangka panjang. Sehingga menurut saya ketika tujuan kita untuk meningkatkan jumlah peserta didik ketika diterima di perguruan tinggi atau menaikkan kepercayaan masyarakat, kita harus mengubah dulu sistem penilaian seperti apa agar siswa kita berkualitas, kemudian sekolah juga akan membawa nama baik bagi masyarakat. Itu saja, terima kasih.